Hewan darat melawan hewan laut. Ini tidak bagus, bro. Wuhuhu, teman-teman, kita baru saja mendarat di pesisir pulau tak berpenghuni. Dan selama 2 hari ke depan, kita akan menjalani tantangan berburu paling seru. Hari pertama, kita akan menaklukkan lautan biru yang dalam untuk mencari hewan terbesar dan terganas. Dan besok, kita akan berpindah ke lanskap yang benar-benar baru, teman-teman. Kita punya senjata terbaik, hewan-hewan paling gila, dan aku sangat bersemangat hari ini. Kita punya senjata besar di sini, yang digunakan untuk melumpuhkan hewan-hewan terbaik yang bisa kita temukan. Nah, tujuan tantangan ini, teman-teman, adalah untuk menguji diri kita sendiri, apakah kita bisa menangkap hewan-hewan paling gila di lautan biru yang dalam. Dan besok, di lingkungan yang benar-benar baru. Di akhir tantangan ini, kalian harus kasih tahu aku hewan mana yang menurut kalian paling keren yang berhasil kita tangkap. Ini di sini adalah senapan tombak sepanjang 1,2 meter. Sekarang kita dikelilingi oleh petir dan kilat di sekitar kita. Alam sedang melawan kita, teman-teman. Tapi semoga senjata besar ini bisa membantu kita dapat sesuatu. Mungkin bukan hal paling pintar di dunia untuk menyelam saat badai petir. Hidup cuma sekali, kan? Sekalian saja kita coba. Biar saya tunjukkan apa lagi yang kita bawa di ransel. Jelas kita punya parang besar di sini. Kita juga bawa GoPro dan baterai GoPro. Terakhir, teman-teman, kita punya minuman pemulih tenaga. Kalian tahu kita cuma akan pakai ini saat tantangan jadi paling sulit. Saya nggak tahu apakah kalian bisa lihat semua awan yang mulai menumpuk. Ini nggak bagus, bro. Oh, petir dan kilatnya sudah mulai. Saya nggak tahu mana yang lebih berbahaya. Berdiri di pantai nunggu petir datang atau berenang di laut dengan GoPro di kepala sambil nunggu petir datang. Dua-duanya sama aja. Saya lagi ngitung ayam-ayam saya, bro. Gitu aja. Ayo kita selesaikan masker ini. Kelihatannya cukup ganas di luar sana sekarang. Anginnya mulai kencang. Ada badai di sekitar kita. Tapi kita harus dapat ikan, bro. Ayo.
Lihat ini bro, ini adalah ikan coronation trout dan mereka disebut flametail. Ikan-ikan ini adalah salah satu ikan paling enak dimakan di seluruh lautan. Dan kalian lihat, tadi kita butuh senapan tombak besar karena biasanya memang susah mendekati hewan-hewan ini bro. Kita baru setengah hari pertama dan gue pikir kita masih bisa dapat ikan yang lebih besar dari itu. Sesuatu yang lebih besar, lebih berbahaya, yang tarikannya lebih kuat lagi. Itu bakal menutup hari pertama dengan hasil yang luar biasa, yang artinya besok saat kita cari hewan darat, kita harus cari sesuatu yang gila, itu pasti. Kita berhasil. Ayo lanjut. Wuhuu, tujuan hari ini adalah mencari hewan terbaik yang bisa kita temukan. Dan kita sudah mulai dengan sangat bagus teman-teman. Di Australia, daging hewan ini harganya sekitar $200 per kilo. Tapi kita masih punya waktu tersisa dalam tantangan ini, yang berarti kita bisa bersiap-siap dan kembali keluar sana untuk melihat apakah ada yang lebih baik. Dan kalian tahu, kita sedang mencari yang terbaik dari yang terbaik hari ini. Ya bro, kita berhasil guys. Kita memang tidak mendapatkan ikan pelagis yang kita inginkan, tapi kita dapat salah satu ikan karang terbaik di seluruh lautan. Ini adalah ikan Maori Sea Perch. Kalian bisa lihat kenapa ini disebut ikan Maori Sea Perch. Lihat warna di wajahnya. Nah, ini salah satu ikan yang paling sulit untuk ditombak. Guys, aku baru beberapa kali saja menombak ikan seperti ini seumur hidupku. Yang satu ini ukurannya kecil sampai sedang. Untuk mendapatkan ikan ini saat menyelam dari pantai guys, di sana di terumbu karang pesisir itu benar-benar jarang terjadi. Kita punya beberapa spesies ikan karang terbaik di seluruh lautan. Besok akan sulit untuk mengalahkan ini bro, apalagi kalau kita berburu hewan darat. Kita harus menemukan sesuatu yang benar-benar istimewa untuk bisa mengalahkan ikan-ikan ini di sini. Sudah saya taruh ini di atas api. Sudah dapat kayu. Nah, begini. Menurutku kita makan ini. Ini akan jadi seperti harta karun.
Kita akan memberikannya kepada penduduk lokal di pulau ini. Bayangkan saja, seekor kupu-kupu, bentuknya terbuka seperti itu. Itulah yang akan kita lakukan dengan ikan ini. Semua isi perut dan lambungnya, kita tidak mau itu. Rasanya benar-benar luar biasa. Dan kita akan menggerakkan pisau kita sedekat mungkin dengan tulang punggungnya. Dan kita pastikan semua insangnya terambil. Kita tidak mau itu. Bagian yang itu sama sekali tidak ada tulangnya. Bagian yang satu itu ada satu sisi tulang dan semua daging di sisi itu. Sekarang kita akan menatanya. Kita akan meletakkan satu di sini. Selanjutnya kita letakkan di sini. Yang ini akan dipasang melintang seperti ini. Satu hal tentang kita bro, kita suka rak yang bagus bro. Dan yang satu ini benar-benar bagus. Ayo kita pasang. Ya ampun, itu akan matang perlahan. Semua panasnya akan naik dan memasak ikan kita di pantai ini bro. Semua orang tulis di kolom komentar, ini benar-benar sedang dimasak. Gue benar-benar sayang kalian semua. Jujur aja gue nggak tahu gimana caranya kita bisa ngalahin hari ini guys. Ini adalah beberapa ikan karang terbaik di seluruh dunia. Besok kita harus dapat sesuatu yang super spesial buat bisa menyaingi ini guys. Jujur aja guys, kalian nggak bakal percaya. Ini baru aja terdampar di pantai. Ini benar-benar nggak bisa dibuat-buat. Lihat, ini benar-benar baru aja terdampar sekarang. Ya ampun. Lihat itu. Itu pasti cangkang terdampar paling sempurna yang pernah gue lihat. Itu pertanda keberuntungan buat besok bro. Iya, masih ada tritip yang tumbuh di situ. Bisa lo lihat, karena baru aja terdampar. Wah bro, lihat itu. Gue lapar banget. Gue udah menyelam seharian ini. Kita bakal makan ikan bakar yang lezat. Ayo kita santap. Ya ampun. Serius, nggak bohong. Itu salah satu ikan terenak yang pernah gue makan seumur hidup gue. Ikan ini masih satu keluarga sama ikan kakap. Dan kalian pasti tahu alasannya. Gue tahu kalian selalu bilang, "Wait, lu ngomong gitu ke semua ikan?" Enggak kok. Gue bahkan pernah makan belut. Gue pernah makan kelelawar. Gue udah makan segala macam. Dan nggak semuanya enak guys. Ada juga yang bikin gue sakit perut dan keracunan makanan. Tapi ini benar-benar aroma dari surga. Enak banget. Besok kita bakal coba cari yang lebih bagus lagi. Sampai ketemu besok guys. Gue benar-benar sayang sama kalian. Sampai jumpa besok pagi. Selamat pagi guys, sekarang kita sudah sampai di dataran lumpur terpencil dan kita akan mulai eksplorasi hari kedua dari perburuan ini. Kita sudah siap dengan parang dan tangan kosong kita. Dan itu saja semua yang kita pakai. Semoga hari ini bisa dapat sesuatu yang gila. Kita ada di dataran lumpur terpencil ini dan air pasang sudah surut. Dan ini adalah waktu yang tepat buat kita berburu. Semua gundukan di sini sebenarnya dibuat oleh berbagai hewan seperti kepiting dan lainnya. Kalian bisa lihat ada kolam pasang surut, banyak kepiting kecil. Dan teman-teman, di sini kita bakal bisa menemukan beberapa hewan yang gila. Harus hati-hati sama benda berduri besar ini karena ini bisa menusuk kakiku dan itu bakal sakit banget. Lihat ini. Ini adalah cangkang kerang tua dan lainnya. Ini yang dimakan kepiting di sini, teman-teman. Sepertinya tidak ada apa-apa di sini. Ayo lanjutkan. Hewan-hewan yang akan kita cari hari ini sebenarnya adalah beberapa hewan yang paling pandai berkamuflase di seluruh dunia. Jadi, kita harus benar-benar waspada karena itu satu-satunya kesempatan kita untuk benar-benar menemukan salah satu makhluk ini di sini. Dan saya kasih tahu kalian, kalau kita bisa menemukan salah satunya, apalagi yang jantan besar, wah, bakal heboh banget. Kita dapat kepiting kecil di sini. Lihat ini bukan jenis yang kita cari. Oh, yo. Dia mencoba mencubit si kecil ini. Dia cuma punya capit kecil. Kakinya seperti kaki saya, panjang dan kurus banget. Semua hewan pasti bersembunyi di cabang-cabang mangrove seperti ini. Kita akan pakai pisau kita di sini dan cukup mengetuknya saja. Kalau kita dengar suara keras, itu berarti mungkin ada kepiting di dalam sini. Ada banyak kepiting kecil di sini, harusnya ada sesuatu yang besar. Yang dilakukan kepiting-kepiting ini adalah mereka benar-benar menggulung diri dan akan berdiam di semua lubang lumpur ini. Dan mereka hampir tidak terlihat karena kamuflase. Kita dapat satu, baru saja dengar sesuatu yang keras di lubang ini. Dengar nggak? Itu di sana adalah seekor kepiting. Saya akan pakai pisau saya, teman-teman, karena saya tidak mau apapun yang ada di dalam situ memutus jari saya.
Itu dia, itu dia, itu dia. Itu dia. Ya, kami mendapatkannya. Kami mendapatkannya. Kami mendapatkannya. Ini betina kecil. Kamu bisa lihat ada huruf V besar di bagian bawahnya. Disitulah mereka membawa telurnya. Dan dia kehilangan capitnya. Dia betina yang sangat galak. Dia pasti sering bertarung atau semacamnya dengan betina lain di sini. Itu benar-benar aneh, bro. Kepiting-kepiting di sini sebenarnya seperti kanibal. Mereka akan memakan satu sama lain, teman-teman. Jadi, kita akan menggaruk perutnya sedikit, lalu kita lepaskan dia, ya. Mereka adalah ahli kamuflase. Baiklah, kita akan terus bergerak, teman-teman. Perburuan kita masih berlanjut. Gila banget di sini, bro. Lihat pasangnya. Kamu benar-benar bisa melihat air mengalir masuk. Jadi, kita benar-benar sedang berpacu dengan waktu. Begitu air pasang ini naik, akan sulit bagi kita untuk melihat hewan apapun. Kita mungkin hanya punya beberapa jam lagi dan setelah itu perburuan ini selesai. Sekarang atau tidak sama sekali. Kita akan mengikuti aliran air ini sampai ke atas. Ini pasti akan membuat kepiting dan hewan-hewan lain terjebak di dalamnya. Aku menemukan sesuatu yang sangat sulit ditemukan di sini, teman-teman. Si kaleng Coca-Cola tua itu. Baiklah, ayo kita keluarkan itu dari saluran air. Apa ini, bro? Oh, dia benar-benar langsung menghilang ke dalam pasir. Baiklah, kita dapat dia, kita dapat dia, kita dapat dia, kita dapatkan, kita dapat dia. Ini gila banget, bro. Ya ampun, itu bukan jenis yang kita cari, tapi dia sangat tersamarkan. Dia menggali dirinya ke dalam pasir. Cara dia bergerak, dia seperti punya roda kecil di bawah dan badan seperti tank. Bayangkan apa yang akan dia ceritakan ke teman-temannya. Oh, aku baru saja diangkat oleh alien, lalu dibilang aku seperti tank, lalu dilepaskan lagi. Lihat ini, kita benar-benar menemukan ikan badut Nemo di sistem ini. Aku akan meletakkan GoPro di bawah air dan menunjukkan kepada kalian. Tapi ada beberapa ikan badut yang santai di sini. Lihat mereka di sini. Gila banget, bro. Ikan badut itu benar-benar bersembunyi di anemon itu. Dan yang dilakukan anemon itu adalah memberikan perlindungan dari segala jenis ikan yang mendekat. Anemon itu sebenarnya menyengat mereka. Itu berarti mereka bisa bertelur di sana dan melindungi keluarganya dari predator yang lebih besar. Sama seperti Nemo saat ikan barakuda datang. Wow. Lihat ini. Itu gila. Oh, ini lengket, bro. Oh, lihat itu. Ini seperti ular di lautan. Teksturnya benar-benar aneh. Lihat deh. Ini seperti pistol air mini. Ya, ini pasti semacam tripang, bro. Kita lanjut jalan. Bukan itu yang kita cari. Ini benar-benar terasa seperti misi Call of Duty sekarang. Kita sedang berjalan melewati hutan bakau ini. Oh, aku sedang berdiri di atas sesuatu. Apa itu? Lihat itu, teman-teman. Itu adalah dolar pasir di sana. Bentuknya seperti koin. Pola di atasnya keren banget. Kita punya satu lagi tripam yang luar biasa. Teman-teman, teksturnya ini lengket. Aneh banget. Lihat wajahnya. Ada tentakel aneh yang keluar. Astaga, apa-apaan ini, bro? Apa? Hewan itu gila banget. Ada semacam bulu-bulu aneh yang keluar. Mereka mencoba menempel ke aku. Dan teksturnya benar-benar lengket. Lihat betapa beningnya di bagian sini. Kita punya hewan lain di sini. Aku juga belum pernah melihat jenis ini sebelumnya. Kita dapat jenis pistol air lain, teman-teman. Makhluk-makhluk ini benar-benar suka sama aku. Ada yang kecil berbintik-bintik. Kita akan jalan ke arah bebatuan di sana. Mungkin ada camilan kecil buat kita makan. Makanan pertama hari ini yang bisa kita makan. Baru saja aku buka pakai pisauku. Wah, itu sempurna. Kita dapat tiram segar, teman-teman. Ayo kita makan. Lembut, asin. Sebenarnya aku mulai suka tiram. Dulu aku benci tiram. Kalau masih di bawah air, segar dan asin, ternyata enak juga. Teman-teman, kita di sini bukan untuk bermesraan dengan batu dan makan tiram seharian. Jadi, kita harus terus bergerak. Kita ingin mencari sesuatu yang sedikit lebih besar dengan daging yang lebih banyak. Kita sudah sampai di gugusan batu di sini dengan banyak pohon bakau dan kelihatannya sangat bagus. Teman-teman, kita punya kepiting di sini, di genangan air ini. Aku bisa melihat bagian luarnya, bayangannya. Aku harus bergerak sangat cepat. Aku akan mencoba langsung ke bawahnya, lalu menariknya keluar. Kalau aku terlalu lama, kemungkinan besar dia akan masuk lebih dalam ke lubangnya dan kita akan kehilangannya. Dia sedang bergerak di dalam lubangnya. Kasih makan di sini. Lihat itu. 3, 2, 1, jalan. Jalan. Oh ya. Ya, kita dapat kepiting. Aku akan pergi mencari kepiting. Kau tahu. Kita dapatkan. Aku menahannya.
Ya ampun, bro. Kita dapat kepiting besar di sana, tapi itu betina. Saat hujan turun, ini gila banget. Betina sebesar ini kamu harus lepaskan, bro. Kamu nggak mau bawa pulang yang seperti ini. Nggak ada cowok yang mau, gue kasih tahu deh. Pasti dia bakal menghasilkan banyak bayi lagi ke depannya, bro. Kita bakal lepasin si cewek ini. Nih, pergi sana. Langsung balik ke tempat asalnya. Sekarang kita benar-benar udah mentok. Yang kita temuin cuma betina terus. Kalian tahu ini saatnya apa? Kita harus buka Quick Revive kita dan dapetin sisa energi terakhir sebelum masuk ke bagian terdalam dari sistem mangrove ini. Ayo jalan! Baiklah, kita sudah dapat energi terakhir kita, teman-teman. Sekarang saatnya kita berburu. Kita masuk ke sini. Ayo, jalan. Tidak mungkin aku menyelesaikan ini tanpa menemukan monster sialan. Kita mulai mencari. Hujan deras banget. Kita sudah menemukan segalanya di sini, kecuali jantan besar itu. Kita sudah melihat semua tanda-tanda bagus dari betina dan semuanya seperti itu. Dan sekarang kita berada di bagian terdalam dari sistem mangrove. Menyusuri semua genangan air di sini, teman-teman. Disinilah yang besar-besar bakal nongkrong. Tidak ada apa-apa. Kalian lihat ini di sini? Lihat ini, kita punya kepiting besar. Kita benar-benar punya kepiting monster di sini, teman-teman. Aku bisa tahu ini jantan besar hanya dari ukuran capitnya. Dia benar-benar hanya duduk dan menatapku. Lihat dia di sana. Ini akan jadi pertarungan yang sesungguhnya, bro. Ayo, mari kita lihat apakah dia marah, si kepiting ini. Oh iya, bro. Oh, astaga. Yang satu ini galak. Baiklah, kita akan pakai tangan kosong. Oh, Astaga, bro. Aku akan naik ke atas sekarang. Oh. Baiklah. Oh. Astaga, dia hampir saja menangkapku. baiklah, kita dapat dia. Aku pegang cakanya. Aku akan pegang ini. Oh, aduh. Aku harus mengambilnya. Wah. Oh, tidak. Di mana dia? Dia pergi. Dia sudah kembali. Dia sudah pergi, bro. Oh. Ya ampun, di mana dia? Dia hampir menangkapku beberapa kali tadi, guys. Itu benar-benar gila. Oh, itu dia. Baiklah, aku akan menangkapnya dan menariknya keluar. Dia memegang pisauku. Ya ampun, lihat kepiting itu. Ya ampun. Itu benar-benar monster. Ya ampun. Kita berhasil. Lihat monster itu di sana. Ya ampun. Itu kepiting yang sangat besar, teman-teman. Jantungku berdetak sangat kencang. Dia hampir saja menghantamku beberapa kali, yang satu ini. Lihat tanganku sekarang. Aku benar-benar gemetar, dan kita berhasil, sayang. Woo! Kita sudah mendapatkan si monster, bahkan tidak muat di dalam bingkai. Dan cakar-cakarnya itu penuh dengan daging. Kamu bisa lihat warnanya agak kemerahan, itu artinya dia akan segera berganti cangkang. Tingkat testosteron tertinggi kedua di kerajaan hewan, teman-teman. Dan salah satu hewan paling gila yang pernah ada. Dia masih marah, lihat saja dia. Baiklah, kita akan mengakhiri hidupnya dengan cara yang paling manusiawi secepat mungkin, teman-teman. Kita akan langsung menusuk tubuhnya. Dan begitulah cara membunuh mereka seketika, seperti ini. Sekali tusuk dan dia langsung mati, bro. Kita akan lihat mana yang rasanya lebih enak, hewan darat melawan hewan laut. Dan menurutku, ini akan menyaingi masakan gila yang kita makan kemarin. Kita punya kepiting bakau di sini. Kita akan membuat lubang perapian di sepanjang garis pantai yang luar biasa ini. Lihat ini, kita bahkan dapat pelangi sebagai penutup. Aku nggak sabar membandingkan hasil tangkapan kemarin dengan hari ini dan melihat mana yang rasanya lebih enak. Dan teman-teman, di akhir video ini, kalian harus kasih tahu aku di kolom komentar, kalian lebih suka yang mana? Seperti anjing yang menggali lubang di pantai. Kita sudah punya ranting kering, kita akan langsung masukkan itu ke dalam lubang. Kayu kecil kita. Letakkan itu di sana. Lalu, kayu-kayu besar kita. Semua orang letakkan saja. Ini sedang ramai di kolom komentar. Oh, ini gila. Kepitingnya ada di sana. Pulau di kejauhan. Pelangi. Ya ampun. Itu luar biasa. Bro, menurutku ini akan menyaingi kemarin.
Kalian lihat sendiri, kita dapat ikan terbaik kemarin. Kakap laut Mary itu, kita dapat salah satu kepiting terbesar yang pernah saya tangkap seumur hidup saya. Sebentar lagi bakal dimulai. Kalau aku bisa tunjukkan ke kalian seberapa berat ini beneran beberapa kilo ya. Sekarang kita taruh dia. Lihat bagaimana warnanya berubah, ini gila banget. Warnanya akan berubah dari hijau seperti ini jadi merah terang. Itu karena pigmen di cangkangnya. Sekarang, memanggang kepiting langsung di atas api sebenarnya adalah cara favoritku untuk memasaknya. Banyak orang mengukusnya atau merebusnya di air dan semacamnya. Tapi menaruhnya langsung di atas bara berarti mereka matang di dalam cangkangnya. Kepiting bakau ini sangat segar, benar-benar masih bergerak teman-teman. Bagian tengahnya benar-benar masih begini. Itu adalah saraf di dalam hewan itu. Hewan ini benar-benar masih di perairan. Sekitar 10 menit yang lalu, lihat betapa merah warnanya sekarang. Dagingnya berair banget. Baiklah, mari kita taruh lagi. Kamu benar-benar bisa mendengar cairan di dalam kepiting ini mendidih sekarang. Aku akan mencabut bagian ini. Ya ampun, kadang-kadang kamu dapat capitnya dan tidak banyak daging di dalamnya. Tapi yang ini dia penuh, bro. Ya ampun, itu semua daging. Baiklah, mari kita coba. Kalian lihat kemarin, seingatku kita dapat nilai 9 atau 10 dari 10. Tapi yang ini harus benar-benar gila untuk bisa bersaing. Raja daratan, bro. Daging panggang, putih, manis. Ini nilainya 20 dari 10. Wuhu, ini yang terbaik teman-teman. Ini benar-benar tantangan berburu yang gila dan aku seneng kalian ikut. Kita punya lebih banyak video di sini kalau kalian mau nonton dan jangan lupa like dan subscribe. Aku akan ketemu kalian di petualangan liar berikutnya. Banyak cinta untuk kalian.